طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد. طيب Ummahat. Jadi kemarin kita sudah membahas definisi dari al-khobar, di mana kita bilang al-khobar itu adalah kullu ma usnida ilal mubtada'i wa akmala ma'nahu. Jadi khobar adalah setiap yang disandarkan kepada mubtada. Jadi ketika Anda bilang Zaidun, Anda bilang bisa mujtahidun yadhhabu ilal masjid atau fil baiti amama al-fasli. Kalau kita perhatikan mujtahidun yadhhabu ilal masjid fil baiti, ini adalah kalimat atau kata yang disandarkan kepada Zaid. Maka mujtahidun yadhhabu ilal masjid fil bait ini adalah khobar. Kita sudah bahas itu. Kemudian wa akmala ma'nahu, dan menyempurnakan maknanya. Ketika Anda bilang Zaidun sya'ruhu, Zaid rambutnya. Sya'ruhu Anda sandarkan kepada kata Zaid. Tetapi apakah sempurna maknanya? Apakah menyempurnakan makna Zaid? Kita bilang tidak. Maka ada yang kurang. Sya'ruhu misal tawilun. Maka selain Anda sandarkan sya'ruhu tawilun, ini juga menyempurnakan makna Zaid. Baik. Segala itu yang kita sudah bahas. Jadi segala sesuatu yang mungkin dan bisa kita sandarkan kepada mubtada atau kepada Zaid di sini contohnya dan menyempurnakan maknanya, itu disebut dengan khobar. Kemudian para ulama memperhatikan jenis-jenis yang dapat disandarkan kepada mubtada atau jenis-jenis khobar. Di sini para ulama ada yang bilang dibagi 5 secara rinci, dibagi 3 mufrad, jumlah, syibhu jumlah, ada yang dibagi 2 mufrad dan ghair mufrad, dan seterusnya. Ala kulli hal, semuanya sama. Hasilnya akan secara rinci ada 5. Jadi kalau Anda bilang ada yang secara rinci mufrad, kemudian jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, kemudian al-jaru wal majrur, kemudian al-zarf. Ada juga pembagian mufrad, kemudian jumlah, kemudian syibhu jumlah. Ada juga mufrad dan ghair mufrad. Nanti hasilnya akan sama, di mana ghair mufrad itu jumlah dan syibhu jumlah, di mana jumlah itu jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan syibhu jumlah itu jar majrur dan dzaraf, sama-sama juga. Baik. Kemudian mana yang akan kita ambil? Kita ambil salah satu saja. Di sini nomor 2 yang tengah ya. Jadi yang pertama adalah al-khobar, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah khobar mufrad disebutnya. Kemudian jumlah. Dan kemudian syibhu jumlah. Taib. Apa itu mufrad? Kita perhatikan. Yang pertama, mufrad itu adalah ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Bukan jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah itu ismiyah fi'liyah, syibhu jumlah itu jar wa majrur dan dzaraf.
maka masuk di sini musanna, jama, dan seterusnya. Ketika ana bilang Zaidun solihun. Solihun di sini khobar bentuknya mufrad. Kenapa? Karena solihun ini bukan jumlah fi'liyah atau ismiyah, bukan juga syibhu jumlah jar majrur atau dzaraf. Begitu pula ana bisa bilang Zaidun apa? Ar-rajulani salihani. Di sini salihani adalah khobar mufrad, bentuknya musanna. Kenapa mufrad? Mufrad di sini memang bukan jumlah dan syibhu jumlah. Begitu pula jamak, bisa juga. Ana bilang ar-rijalu salihuna. Seperti itu. Jadi ini bentuknya bentuk khobar mufrad. Baik bentuk khobarnya itu mufrad yang kebalikan musanna, atau musanna itu sendiri, atau bahkan jamak. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mufrad di sini bukan mufrad kebalikan dari musanna dan jamak, tapi ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Kemudian wa yushtaratu, dan disyaratkan ketika khobarnya khobar mufrad an yattafiqa, harus cocok antara mubtada dan khobar itu fin naw'i, dalam segi naw', wa al-adad, dan segi adad. Apa maksudnya sesuai dalam naw' itu dua, dalam segi at-tazkir muzakkar atau at-ta'nits, ya, atau dalam segi adad yaitu al-ifrad atau tasniyah atau jamak. Maka kalau kita perhatikan Zaidun salihun, Zaidun muzakkar, salihun juga mufrad. Ar-rajulani salihani, muzakkar, mutsanna. Ar-rijalu salihuna, at-tazkir dan jamak. Atau ana bilang al-hindu salihatun, al-hindani salihani, al-hunudu salihatun. Sama. Muannas, mufrad, mutsanna dan jamaknya. Itu dia khobar mufrad. Kemudian yang kedua, khobar jumlah. Taib, jumlah itu yang kedua ya. Khobar jumlah. Khobar jumlah itu bisa yang pertama, nah bilang A, jumlah al-fi'liyah. Maksudnya apa? Jumlah fi'liyah adalah khobar yang terdiri dari fi'il plus fa'ilnya, atau fi'il plus naib fa'ilnya. Dan Ibnu Ajurum tidak menyebutkan fi'il dan naib fa'il. Sebetulnya bisa. Ketika ana bilang contohnya, misal Zaidun safara abuhu. Di sini Zaidun mubtada, safara abuhu di sini sebagai khobar. Cuman khobarnya terdiri dari fi'il dan fa'il. Safara di sini fi'il, abuhu adalah fa'il. Jadi khobarnya berupa fi'il dan fa'il jumlah fi'liyah. Atau fi'il dan naib fa'ilnya. Contoh, Zaidun qutila abuhu. Maka Zaid adalah mubtada, qutila abuhu di sini adalah khobar yang disandarkan kepada Zaid.
Dan khobarnya di sini terdiri dari fi'il, abuhu, naibul fa'il. Atau yang kedua, jumlah itu berupa jumlah al-ismiyah. Jumlah ismiyah. Di mana jumlah ismiyah di sini terdiri dari mubtada plus khobar. Contohnya, Zaidun, misal, sya'ruhu tawilun. Nah, kita bilang Zaidun di sini mubtada. Sya'ruhu tawilun di sini khobar. Tetapi khobarnya berbentuknya mubtada khobar lagi. Di sini mubtada, di sini khobar. Ini mubtada kok ada dua. Khobar juga ada dua. Khobar bagaimana nih? Jadi kita bilang sya'ruhu adalah mubtada. Afwan. Zaidun adalah mubtada pertama. Kemudian sya'ruhu adalah mubtada kedua. Tawilun adalah khobar mubtada kedua. Dan sya'ruhu tawilun di sini adalah khobar mubtada yang pertama. Kemudian para ulama mengistilahkan sya'ruhu tawilun di sini adalah jumlah shaghirah. Jadi ummahat nanti akan menemukan istilah ini, jumlah shaghirah. Jumlah shaghirah itu adalah jumlah ismiyah yang menjadi khobar dari jumlah ismiyah lain. Kemudian kita bilang Zaidun sya'ruhu tawilun, ini merupakan jumlah kabirah. Jumlah kabirah itu adalah jumlah yang di dalamnya ada jumlah lagi. Kemudian setelah itu, baik ana tulis penting. Idza kana al-khabaru, jika khabar itu jumlatan, ya. Jika khabar itu jumlah, fala budda fihi, maka mesti pada khabar tersebut min rabitin, adanya rabit. Rabit itu pengikat. Yarbituhu, yang mengikatnya, yang mengikat khabar itu bil mubtada, dengan mubtada. Jadi mesti ada rabit yang mengikat khobar dengan mubtada. Maka keluar dari hal ini ada yang tidak ada ikatan, tidak bisa mengikat antara mubtada dan khobar, maka tidak akan difahami. Contoh, Zaidun safara Khalidun. Ini enggak kita pahami. Zaidun safara Khalidun. Kita nggak dapat paham ini. Zaidun mubtada, safara Khalidun kita bilang khobar, tapi kok nggak ada ikatan, nggak ada yang menyambungkan kepada Zaid. Oke, ini contoh yang salah. Kenapa? Karena safara Khalidun di dalam jumlah ini tidak ada rabit yang mengikat kepada Zaid. Lantas, apa itu rabit? Macamnya ada berapa? Sebetulnya ada beberapa yang kita akan sebutkan. Yang pertama, rabit di sini bisa berbentuknya adalah ad-dhamir. Dan ini mayoritas, kebanyakan. Ketika Ana bilang tadi, misal, Zaidun safara abuhu. Ayah Zaid safar. Di sini kita lihat Zaidun mubtada, safara abuhu di sini adalah khobar. Di dalam khobarnya apakah ada dhamir? Ada alha yang kembali kepada Zaid, dan ini yang mengikat Zaid dengan khobarnya. Atau jumlah ya seperti itu. Atau jumlah ismiyah, ya khobarnya, misal Zaidun sya'ruhu tawilun. Kalau kita perhatikan, sya'ruhu tawilun adalah khobar. Dalam khobarnya adalah ada dhamir yang kembali kepada Zaid.
Itu yang pertama. Atau yang kedua. Yang kedua, robitnya itu berupa ismul isyarah. Isim isyarah. Isim isyarah yang mengisyaratkan atau ismul isyarah yushiru ilal mubtada. Isim isyarah yang mengisyaratkan kepada mubtada. Contoh, contoh. Misal dalam Al-Quran, libasut taqwa zalika khair. Libasut taqwa di sini adalah mubtada. Zalika khair di sini adalah khobar. Khobarnya bentuknya mubtada khobar. Ini mubtada kedua, ini khobar untuk mubtada kedua. Lantas mana robitnya? Tidak ada dhamir. Robitnya itu bukan dhamir, tapi isim isyarah yang menunjukkan kepada mubtada itu sendiri. Itu yang disebutkan oleh Syekh Muhyiddin. Kemudian selanjutnya, dalam robit ini, seperti halnya syarat mubtada dan khobar yang mufrad, la budda an yattafiqa ma'al mubtada fin naw'i wal adadi. Sama, khobarnya itu harus sesuai dengan mubtada dalam segi naw dan adad. Kita lihat zalika, zalika itu muzakkar. Kemudian mufrad, libasu juga muzakkar mufrad, ya. Sya'ruhu ad-dhamir ini juga mufrad muzakkar. Zaidun juga mufrad muzakkar. Seperti itu. Sampai sini sebelum Anda lanjut, apakah dapat difahami? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Anda sedikit lupa. Di sini kita jelaskan bentuk khobar mufrad. Ada salihun, salihani, salihuna. Ini bentuk bentuk khobar mufrad yang sharih, jelas. Jadi al-khobar ada yang khobar mufrad. Di sini khobar mufrad pun ada dua. Ada yang sharih atau muawwal bis sharih. Muawwal bis sharih itu maksudnya apa? Bentuknya itu bukan isim zahirnya, tetapi kita bisa tafsirkan, kita bisa bentuk menjadi bentuk masdar. Maka disebut muawwal bis sharih. Maka muawwal bis sharih ini harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa an dengan al-fi'il setelahnya ini sama dengan isim dalam bentuk masdar. Begitu pula contohnya. Contohnya misal ada yang bertanya, mas-sidqu. Apa itu as-sidqu? Maka jawabannya, as-sidqu an taqulal haqqa. Misal. As-sidqu an taqulal haqqa. As-sidqu di sini mubtada. An taqulal haqqa di sini adalah khobar. Takwilnya apa? Qauluka al-haqqa. Antakula, an dan fi'il setelahnya itu kita takwil menjadi bentuk masdar qauluka. Itu contoh khobar yang bentuk mufrad dan muawwal bis sharih. Dapat difahami Umhat? Ada yang mau ditanyakan sebelum Ana lanjut? Baik. Selanjutnya syibhu jumlah. Kalau ada yang tidak difahami langsung tanyakan saja, nggak apa-apa Umhat ya. Baik. Syibhu jumlah.
Syibu jumlah ini ada dua, yaitu al-jaru wal majrur. Al-jaru wal majrur itu adalah huruf jar dan isim majrur setelahnya. Yang kedua adalah al-zarfu. Al-zarfu, zaraf, keterangan waktu atau tempat. Misal, misal Anda bilang Zaidun fiddari. Kemudian ad-darsu ghadan. Atau Zaidun amamal baiti. Zaidun di sini mubtada, fiddari di sini khobar. Khobarnya bentuknya al-jar wal majrur. Fi huruf jar, ad-dari isim majrur. Ghadan di sini bentuknya khobar. Khobarnya berbentuk dzaraf. Dzarafnya apa? Dzaraf zaman. Amamal baiti di sini bentuknya dzaraf juga. Cuman dzarafnya dzaraf makan. Kemudian harus kita ketahui penting umahat ya. Perhatikan, jangan sampai kelewat, penting. Yang namanya jar wal majrur dan dzaraf tidak mungkin menjadi khobar. Anda tulis besar. Tidak mungkin menjadi khobar. Baik, maksudnya bagaimana? Perhatikan ya. Perhatikan, fokus. Ketika Anda bilang Zaidun mujtahidun. Zaidun mujtahidun. Ketika Anda bilang man Zaid? Siapa Zaid? Misal, man Zaid? Jawabannya dia adalah mujtahidun. Kemudian ketika Anda bilang man mujtahidun? Siapakah yang mujtahidin itu? Kita bilang Zaid. Jadi maksudnya yang ingin Anda katakan ini dia khobar. Apa itu? Yaitu mubtada itu sendiri. Dalam segi mana? Siapa yang mujtahid? Zaid. Zaid itu siapa? Mujtahid. Ya seperti itu. Jadi khobar itu ya mubtada itu sendiri dalam segi makna. Ya. Siapakah Zaid? Mujtahid. Siapa yang mujtahid itu? Zaid. Paham ya? Itu dia khobar. Berbeda dengan misal ad-darsu ghadan. Apakah pelajaran itu adalah besok? Apakah besok itu adalah pelajaran? Bukan ya. Pelajaran ad-darsu adalah ilmu yang diterangkan, atau ghadan adalah waktu setelah hari ini. Berbeda jauh. Atau ketika Anda bilang Zaidun amamal baiti, di depan rumah, Zaid di depan rumah. Apakah Zaid di depan rumah? Jadi sesuatu yang di depan rumah, apakah Zaid? Misal di sini sebuah rumah, ya. Ini halamannya. Apakah ini Zaid? Atau Zaid ini adalah depan rumah? Kita bilang bukan. Maka kedua hal ini, yaitu amamal baiti dan ghadan, tidak mungkin menjadi khobar. Lantas, bagaimana yang benarnya? Jadi perhatikan, yang pertama bahwa fal khobaru, maka khobarnya itu sebetulnya adalah mahdhuf, dihapus. Di mana mahdhuf ini
Takdiruhu, takdirnya apa? Banyak orang ulama menjelaskan, atau mau ikut Ibnu Malik, wa akhbaru bi dharfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar ma'na kain, atau istaqarra, bahkan mawjudun bisa juga, yujadu, kainun, seperti yang tadi, ya banyak. Jadi ketika ana bilang Zaidun fil baiti, maksudnya Zaidun kainun, Zaid berada di dalam rumah. Zaid berada di dalam rumah. Jadi mana khobarnya? Khobarnya adalah yang mahdhuf ini. Jadi ketika i'rab bagaimana? Fi harfu jar al-bait ismun majrur wa alamatu jarhi al-kasrah. Ya. Setelah itu kita bilang al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu kain. Khobar mubtada. Baik. Tolong jawab. Sekali lagi ana mohon tolong jawab. Di sini apakah ada yang belum mengerti maksud dari muta'alliq? Ada yang belum mengerti makna muta'alliq, Ummahat? Perlu ana bahas? Dapat dipahami muta'alliq? Baik. Ana anggap bisa ya. Ana anggap bisa. Seperti itu. Zaidun kainun fil baiti. Ini Ummahat, suara ana terdengar, Ummahat? Dengar Ustaz. Baik. Baik, kirain terputus. Soalnya lagi hujan. Seperti itu. Ana anggap muta'alliq dipahami ya. Jadi jar wal majrur ini berkaitan atau menerangkan mahdzuf dengan kata yang dihapus. Takdir yang mahdzuf itu adalah kain. Di mana kain ini adalah khobar mubtada. Ini cara i'rab yang pertama. Atau yang kedua, fil baiti kita bilang shibhu jumlah fi mahalli raf'in khobar. Bisa. Ungkapan shibhu jumlah ini menunjukkan al-jaru wal majrur atau al-dharaf beserta al-mahdzuf dengan yang dihapusnya itu. Jadi ketika ana bilang Zaidun fil masjidi, takdir kalamnya adalah kainun fil masjidi, ini adalah shibhu jumlah fi mahalli raf'in khabar. Bisa i'rabnya seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Ummahat? Silahkan. Baik. Ya Ustaz. Boleh silahkan. Itu kalau yang huruf jar yang membutuhkan muta'alliq itu apa ada ketentuan misalnya harus jar asli atau apa gitu Ustaz? Nah, Ada jar. Nah, itu pertanyaan. Ini kan kita sering menemukan misal Ya. wa kafa billahi hasiba. Kita tahu ba-nya ini dalam segi i'rab disebut zaidah dan bukan huruf jar asli. Maka lafzul jalalah di sini adalah fa'il dari kafa. Ini apakah ada ketentuannya? Tentu ada ya. Ada.
Jadi huruf jar itu ada 3. Huruful jar asli, ada zaid, ada syabih bizaid. Anda akan menerangkan makna yang asli dan misal yang zaid dan syabih bizaid secara ringkas. Kalau asli memajrurkan. Taib. Kalau zaid memajrurkan dalam segi lafaz, bukan dalam i'rab. Maksudnya bagaimana? Ketika Anda bilang jalastu alal kursi, maka alal kursi ini adalah isim majrur yang dimajrurkan oleh ala. Ala ini huruf jar asli. Kalau az-zaid, kalau kita perhatikan kafa billahi alba harfu jar zaid, Allah atau lafzul jalalah di sini adalah fa'il. Dia itu majrurkan dalam segi lafaz billahi, bukan dalam segi i'rab. I'rabnya tetap dia sebagai fa'il. Kita bilang marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah, ya, man'a min zuhuriha ishtighalu al-mahalli biharakati harfil jarri az-zaid. Jadi ala kulli hal, apakah ada ketentuannya? Ada. Ini insya Allah akan dibahas di waktu yang cocok, yang munasib. Jika ingin lebih, bukan insya Allah Anda akan bahas bukan di marhalah ini. Untuk jawabannya apakah ada ketetapannya? Ada, ya, karena huruf jar itu ada beberapa macam seperti itu. Dan yang kita maksud huruf jar yang mana? Huruf jar yang asli. Kalau mau tahu lebih lanjut, nah nanti terus ikuti kajiannya. Baik, sebelum lanjut ke kitab, ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke kitab. Giliran siapa sekarang qari'ahnya, Ummahat, silahkan. Bu Lili, buka mic-nya. Ana Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Aqsamul khobari, pembagian khobar. Qala wal khobaru kismani. Al-Musannif rahimahullah berkata, khobar ada 2 bagian. Al-awalu mufradun wasani ghairu mufradin. Yang pertama mufrad dan yang kedua bukan mufrad. Fal mufradu nahwu Zaidun qaimun. Maka mufrad contohnya Zaidun qaimun. Wa ghairul mufradi arba'atu asya'in. Dan asya, khobar kata asya ada yang mengatakan itu mamnu minas sarf. Jadi majrurnya dengan fathah tanpa tanwin. Oh, gitu. Wa ghairu mufradi arba'atu asya'a gitu Ustaz. Asya'an gitu Ustaz. Betul. Asya'a. Fathah tanpa tanwin. Ya, tanpa tanwin. Dan khobar ghairu mufrad ada 4 jenis. Al-awalu, al-khobaru, wal majruru.
Al-jaru. Wasa al-jaru wal majruru. Wasani al-dzarfu. Wasalisu al-fi'lu ma'a fa'ilihi. Ar-rabi'u al-mufrada'u ma'a khobarihi. Al-mubtada'u. Al-mubtada'u ma'a khobarihi. Pertama jar wal majrur, kedua dzaraf, ketiga fi'il bersama fa'ilnya, keempat mubtada bersama khobarnya. Nahwu qaulika Zaidun fi dari wa Zaidun indaka wa Zaidun qama abuhu wa Zaidun jariyatuhu zahibatun. Contoh Zaidun fi dari, Zaidan indaka, Zaidun qama abuhu, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Sahih. Betul. Wakulu yang Wa qasimu aqulu. wa aqulu yang qasimul khobaru ila kismaini. Sahih. Dan Syekh Muhyiddin berkata khobar terbagi menjadi dua bagian. Al-awalu khobarun mufradun wasani khobarun ghairu mufradin. Pertama khobar mufrad, kedua khobar bukan mufrad. Sahih. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang dimaksud dengan mufrad di sini adalah ma laisa jumlatan wala sabihan lil jumlati. Apa-apa yang bukan jumlah dan bukan pula sibul jumlah. Nahu qaimun min qaulika Muhammadun qaimun. Contoh qaimun pada ucapanmu Muhammadun qaimun. Wa ghairul mufradi nau'ani. Jumlatun wa sibhu jumlatin. Dan yang bukan mufrad ada dua jenis, yaitu jumlah dan sibhul jumlah. Betul. Wal jumlatu nu'ani. Jumlatun ismiyatun wa jumlatun fi'liyatun. Dan jumlah ada dua macam, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Wal jumlatul ismiyatu hiya ma ta'allafat min mubtada'in wa khobarin. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Nahwu abuhu karimun min qaulika Muhammadun abuhu karimun. Seperti abuhu karimun dari perkataanmu Muhammadun abuhu karimun. Sahih. Jadi dari sini kita tahu khobar itu katanya terbagi kepada dua, mufrad dan ghair mufrad. Yang mufrad di sini disebut mufrad di sini ma laysa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Dan ghair mufrad itu ada dua, jumlah dan syibhu jumlah. Dan jumlah itu ada dua, ismiyah dan fi'liyah. Jadi sebetulnya ada 5, sama ya. Kemudian jumlah ismiyah itu yang tersusun dari mubtada dan khobar. Seperti abuhu karimun, di sini bentuk khobar. Min qaulika, dari ucapanmu Muhammadun abuhu karimun. Muhammadun mubtada, abu karimun di sini khobar. Khobarnya terbentuk dari mubtada kedua dan karimun khobar untuk mubtada yang kedua. Selanjutnya silahkan Wal jumlatul fi'liyatu ma ta'alafat min fi'lin wa fa'ilihi au na'ibihi. Dan jumlah fi'liyah adalah jumlah yang tersusun dari fi'il dan fa'ilnya atau naibul fa'ilnya. Sahih. Nahwu safaro abuhu.
min qaulika Muhammadun safaro abuhu. Contoh safaro abuhu dari perkataanmu Muhammadun safaro abuhu. Wanahnu yuqrabu gulamuhu min qaulika Khalidun yuqrabu gulamuhu. Dan contoh yuqrabu gulamuhu dari perkataanmu Khalidun yuqrabu gulamuhu. Fa in kana al-khabaru jumlatan. Jika khabarnya berupa jumlah, gitu saja. Jika khabarnya berupa jumlah. Betul. Fala yurad Budda. fala La budda lahu. itu mesti ya artinya. Fala budda maka mesti atau harus. Fala budda lahu min rabitin yarbutuhu bil mufradin. Maka harus mempunyai penghubung yang menghubungkan dengan mubtada. Imma dhamirun ya'udu ilal mubtada'i kama sami'ta. Baik berupa dhamir yang ini di mana ya? Yang kembali itu kembali. Oh ya. Ya, baik yang berupa dhamir yang kembali kepada mubtada sebagaimana telah engkau dengar pada contoh-contoh sebelumnya. Wa imma ismu isaratin dan maupun berupa isim isyarah, kata tunjuk. Nahu Muhammadun hadza rajulun karimun. Seperti Muhammadun hadza rajulun karimun. Iya, sahih. Jadi jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya atau naib fa'ilnya. Seperti Muhammadun safara abuhu di sini adalah khabar yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya. Atau khabarnya berupa fi'il dan naib fa'ilnya. Seperti yudrabu ini merupakan khabar dari Khalid yang tersusun dari fi'il dan naib fa'ilnya. Kemudian jika khabarnya berupa jumlah, maka mesti adanya robit yang yarbituhu bil mubtada, yang mengikat khabar dengan mubtada, bisa berupa dhamir atau isim isyarah. Kemudian silakan. Sibhul jumlati nu'ani aidon. Nau'ani aidon. Dan sibul jumlah ada dua jenis juga. Al-awalu al-jarru wal majruru. Nahu fil masjidi. Yang pertama, jar wal majrur, contoh fil masjidi. Min qaulika aliyun fil masjidi. Dan dari perkataanmu zoiru dan dari perkataanmu aliyun fil masjidi. Wasani al-dzarfu nahwu fauqal husni min qaulika al-dhairu fauqal husni. Yang kedua dzaraf atau keterangan tempat atau zaman, seperti fauqal husni dari perkataanmu dhairu fauqal husni. Wa min zalika ta'lamu annal khabara ala tafsili khamsatu anwa'in. Dan dari pembahasan ini engkau mengetahui bahwa khobar secara rinci ada 5 jenis. Al-awalu mufradun, asani jumlatun fi'aliyatun,
Asalisu jumlatun ismiyatun, ar-rabi'u jumlatun ma'a majrurin, wal khamsatu dzarfun. Jarun ma'a majrurin wa dzarfun sahih. Jadi dan syibu jumlah ada dua, jar wal majrur ma'a ma ta'allaqu bihi, dengan yang jar majrur itu berkaitan dengannya. Contoh dalam ucapanmu aliyun fil masjid, dan mahdzuf ya, yang mahdzufnya juga termasuk. Yang kedua adz-dzarfu ma'a ma ta'allaqu bihi ya, dengan apa yang berkaitan dengannya, seperti fauqal ghusni min qaulika at-ta'iru fauqal ghusni. Wa min dzalika ta'lamu anna al-khabar 'ala tafsil 5 anwa'. Jadi secara rinci ada 5. Satu mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar ma'a majrur ma'a ma ta'allaqa bihi. 4. Wa dzarfu ma'a ma ta'allaqa bihi. Ini 5 seperti itu. Jadi seperti itu Mahat ya. Ana rasa kalau kita lanjutkan nawasih terlalu banyak ya. Masya Allah. Syukran jazilan Bu Lilik. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ustaz, afiqarokallah, jazakallah khairan Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, Ummahat, silahkan ya diulangi kembali materinya. Kemudian coba berusaha ya untuk lebih memahami apa namanya kitab atau Fatsaniyah ini dengan cara sering membacanya ya. Maksud Anda bukan menghabiskan berjam-jam dan melewati kegiatan yang penting. Nggak juga, maksudnya ada waktu khusus untuk murojaah ini dalam satu hari, misal 1 jam. Kalau nggak bisa setengah jam baca kembali. Soalnya nanti setelah kita membahas ini, setelah kita selesai, Anda sudah siapkan materi yang lebih tinggi, al-ajrumiyah sebenarnya. Jadi Anda akan membahas sedikit lebih tinggi, kemudian akan menjadi fondasi yang sangat kuat. Ummahat bisa mengi'rab beberapa hal penting dalam Al-Quran. Ana juga sudah buatkan beberapa contoh soal dalam Al-Quran secara langsung. Jadi kita akan praktek langsung ke dalam Al-Quran. Kemudian kenapa sih kok nggak sekarang saja? Ya ini memperkenalkan terlebih dahulu bagaimana kitab At-Tuhfah As-Saniyah itu, karena akan sedikit berbeda, bahkan jauh berbeda ketika seseorang pernah beres At-Tuhfah As-Saniyah dengan seringan mungkin materi, dan dengan orang yang belum pernah sama sekali khatam. Jadi khatamnya seseorang terhadap kitab tersebut itu akan menjadi modal besar, kan berbeda dalam segi dalam segi keistiqomahan dalam belajar juga sudah teruji. Berarti yang sudah khatam ini ya sabar. Kenapa? Karena setelah ini kita memerlukan 2 kali lipat sabar ya. Yang pertama, kita sabar nanti harus siap murojaah. Wajib kalau tidak murojaah, tadribat, latihan-latihannya tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak bisa mengi'rab atau mengisi. Jadi ummahat dituntut untuk sering membaca nanti, untuk murojaah, menulis kembali materi. Kalau tidak, nanti akan ketinggalan dan tidak ada faidahnya. Kenapa? Maksudnya ya gitu-gitu aja belajarnya, tidak ada peningkatan. Jadi sekali bersyarahnya sehebat apapun, kalau tidak dibiasakan murojaah mengulang, nanti kan bahaya juga hasil. Jadi metode belajar itu sebetulnya kalau kita ingin ringkas ada 2.
belajar itu ada yang najihah, tariqah an-najihah, atau at-tariqah al-fashilah. Ada metode belajar yang berhasil, dia itu dalam belajarnya. Ada yang al-fashilah. Ada yang dia itu gagal. Meskipun thalibul ilmi itu tidak ada yang gagal. Maksud gagal di sini bukan karena menuntut ilmunya atau bukan karena ilmunya, karena dia sendiri. At-tariqah an-najihah, metode belajar ataupun belajar yang baik, yang benar, yang sukses adalah ketika seseorang belajar dan fokus dalam belajarnya. Maka ketika seseorang tidak fokus dalam belajarnya, ketemu kitab ketika dengan ustadznya saja, nah itu pasti akan keteteran dan susah. Sebetulnya mending fokus kepada satu buku dulu, satu pelajaran dulu, dan dia betul-betul memurojaahnya. Ya. Jadi pesan anak, coba dari sekarang sering kenalan dengan kitab At-Tuhfah As-Saniyah. Kenapa harus dibiasakan murojaah, kemudian mampu duduk untuk membaca, itu perlu pembiasaan. Jadi kalau tidak dibiasakan sekarang, nanti di tingkat selanjutnya akan merasa keteteran. Seperti itu. Tapi mungkin dari anak sekian, insya Allah kita lanjutkan pekan depan masuk ke bab nawasihul mubtada wal khabar. Sebelum anak tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, syukran jazilan pada ummahat yang telah menyempatkan hadir. Semoga materinya dapat dipahami. Jangan lupa murojaah dan tulis kembali materi yang anak tadi tulis. Ya. Baik, kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar.